Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para alim ulama, para tokoh masyarakat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala terus masih mengalir kepada diri kita hingga saat ini. Luar biasa baiknya Allah, sayangnya Allah kepada kita, dikeluarkan dari rumah-rumah kita dengan membawa bendera-bendera kebesaran Allah Subhanahu wa taala menuju rumahnya, menunaikan kewajiban kita semua dan duduk dalam majlis ini semata-mata untuk mempedulikan agama, dunia dan akhirat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada satu ulama besar di Pakistan, namanya Syekh Maulana Ihsanul Haq, damat barakatuhum. Beliau masih hidup sekarang. Beliau katakan, zindagi do qism hai. Hidup itu ada dua jenis. Yang pertama, istimai zindagi, hidup secara menyeluruh, secara istimai, bersama-sama. Ada lagi infiradi zindagi, yaitu hidup secara individual. Dua jenis kehidupan ini berbeda ibarat bumi dan langit. Kehidupan yang bersama-sama atau istimaiyat ini diusahakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Orang disebut hidup dalam istimai zindagi ataupun istimai kehidupan yang secara istimaiyat, secara bersama-sama itu dikatakan adalah dia akan mencurahkan dirinya, hartanya, hidupnya, waktunya, tenaganya, fikirnya demi maslahat umat seluruhnya. Yaitu bagaimana seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya bisa selamat dari api neraka jahanam dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tipe kehidupan yang diusahakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan bersama seluruh umat, umat wahidah. Semua orang mengupayakan dari dirinya sendiri, potensi yang ada dalam dirinya, baik hartanya, tubuhnya, tenaganya, fikirnya dicurahkan untuk umat. Bagaimana umat itu setiap individunya, laki-lakinya, wanitanya, orang desa, orang kota,
tua, muda, remaja, semuanya bisa selamat dari api neraka jahanam dan masuk ke dalam surganya Allah. Sedangkan kehidupan individual ini betul-betul dikoar-koarkan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kehidupan individual. Kamu habiskan seluruh potensi diri kamu hanya untuk kamu. Diri kamu, harta kamu, otak kamu, pikir kamu, semuanya. Yang penting urusannya adalah untuk kepentingan pribadi kamu. Yang penting kamu kaya, yang penting kamu sukses, yang penting kamu selamat, yang penting kamu pintar, yang penting kamu berhasil, yang penting ini, yang penting itu, yang penting kamu. Masa bodoh dengan yang lain. Individual. Coba bapak-bapak kalau kita pergi ke Eropa, ketemu orang, nanya tinggal di mana saja, mereka marah. Itu privasi saya, itu pribadi saya. Atau nanya, Bapak sudah menikah belum? Oh, itu marah. Karena mereka pribadi saja, urusnya pribadi. Saya kaya, saya berhasil, saya ini yang penting saya. Tapi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha menciptakan satu kehidupan pada umat Muhammad ini, bagaimana supaya setiap individunya menjadi mereka orang-orang yang siap untuk umat, bukan untuk pribadi, bukan untuk individu, peduli kepada umat, peduli kepada sesama, sayang kepada sesama kita. Dari berbagai macam tahapan manusia, tipe-tipe manusia, semua dibawa kepada derajat yang sama. Abu Bakar As-Siddiq, tokoh masyarakat, terpandang, kaya raya, dibawa ke tahap itu. Sebaliknya Bilal bin Rabah, yang miskin, yang fakir, yang gak punya apa-apa, seorang hamba, seorang budak, dibawa kepada level yang sama juga. Abdurrahman bin Auf, saudagar, kaya raya, bisnismen, yang sukses, dibawa kepada level yang sama juga. Suhaib Ar-Rumi, orang Eropa, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa kepada level yang sama juga. Salman Al-Farisi, orang Persia, bukan orang Arab, dibawa kepada level yang sama juga. Yaitu umat yang hidup mereka dicurahkan untuk umat lagi. Ini dibentuk oleh Rasulullah SAW. Dibentuk setiap individunya. Laki-lakinya, wanitanya, semua dibentuk seperti itu. Berpikir, berkorban, bersikap sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Allah bekali orang-orang ini dengan sifat-sifat yang mulia, yang untuk menyatukan, sehingga menjadi umat yang bermartabat, umat yang memiliki kedudukan, bukan umat recehan, bukan umat pinggiran, bukan umat yang asal-asalan, tidak, tapi umat yang memang dimuliakan. Allah sendiri yang memuliakannya. Allah sendiri yang mengangkat derajat umat ini, bukan siapa-siapa. Bukan PBB, mohon maaf. Siapa? Allah sendiri. Kuntum khairu ummatin. Sebaik-baik umat.
Mengapa? Karena memang umat ini diciptakan untuk umat, bukan untuk individu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, umat yang satu diberi kalimat yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diberi kerja yang sama, kesibukan yang sama, tanggung jawab yang sama. Dimuliakan bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, tapi dimuliakan karena kerjanya sama. Mulai kerja yang satu. Maka Rasulullah SAW menyiapkan umat ini supaya mereka merasa bahwa kerja ini kerja semuanya kita. Kita semua memiliki kerja ini. Sehingga layak umat ini dimuliakan. Sehingga layak umat ini menduduki peringkat yang paling terbaik di antara umat. Tapi musuh-musuh Islam merusak kehidupan kita dengan apa? Individual. Udah, jangan urus orang, jangan pedulikan orang, masa bodoh sama orang, yang penting kamu. Masjid gak makmur, masa bodoh, udah biarin, itu kan urusan DKM. Orang gak sholat masa bodoh, udah jangan urus. Anak-anak muda kita kemana, udah biarin saja. Gadis-gadis kita kemana, udah masa bodoh. Individual, terus individual. Baik dalam sisi ketaatan kepada Allah, dalam sisi kepedulian kepada sesama, semuanya dicekoki kita dengan sifat-sifat yang berbeda dengan yang Nabi SAW kehendaki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka bagaimana umat ini terbentuk dengan penuh pengorbanan. Rasulullah itu menatanya itu dengan penuh pengorbanan. Ditata, disusun, dibentuk. Sepanjang hidup Rasulullah SAW hanya untuk menciptakan umat ini. Umat yang hebat. Umat yang bertanggung jawab. Umat yang nanti menjadi saksi bagi seluruh umat. Yang di akhirat nanti Allah akan haramkan surga dari umat-umat yang lain sebelum umat ini masuk ke dalam surga. Bayangkan. Udah posturnya paling kecil, umurnya paling pendek, amalannya paling sedikit. Bagaimana bisa umat yang serba banyak kekurangannya, banyak minusnya, tapi Allah muliakan, Allah tidak bolehkan, Allah larang umat-umat lain masuk ke dalam surga sebelum umat ini. Sebutkan apa yang menjadi kemuliaannya. Apa yang menjadi kehebatannya yang bisa mengalahkan umat-umat yang lain? Tidak ada yang lain. Kecuali umat ini diberi kerja oleh Nabi SAW. Diberi kerja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sebagaimana kerjanya para anbiya. Sehingga disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Memang diciptakan untuk istimai, untuk manusia, untuk umat kita. Bukan untuk individu. Bukan untuk diri saya, keluarga saya, toko saya, desa saya, kampung saya, bukan. Tapi Allah angkat ini linnas, karena itulah kalian masuk surga lebih dulu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki perasaan kita.
ngikut kepada apa yang dikehendaki oleh Nabi. Nabi SAW membentuk umat ini dengan tangisan, dengan cucuran darah, dengan tetesan keringat, dengan banyak penderitaan demi penderitaan. Bagaimana Nabi membentuk umat ini di kota Mekah, bagaimana Nabi membentuk umat ini di Madinah untuk mempersiapkan umat ini. Beliau tahu, beliau sadar bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir, yang bakal mati, wafat, meninggal dunia, dan tidak akan ada lagi Nabi setelahnya. Tidak akan ada lagi Nabi, tidak akan ada lagi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini. Sentangan-bentangan antara Rasulullah SAW dengan hari kiamat masih jauh, masih ribuan tahun. Sedangkan umat beliau ini semuanya berhak untuk masuk surga. Tukang maboknya, tukang judinya, tukang zinahnya, LGBT-nya, semua mereka itu berhak untuk masuk surga. Tapi Nabi SAW berpikir, siapa yang akan pergi kepada mereka? Siapa yang akan menyampaikan kepada cucu-cucu dan terus generasi yang berikutnya? Ratusan tahun ke depan, ribuan tahun ke depan, siapa yang akan menyampaikan kepada mereka? Sedangkan umur beliau hanya 60 lebih saja. Maka itulah disiapkan umat ini. Betul-betul didesain begitu rupa supaya umat ini menjadi umat yang tangguh. Bukan Nabi, tapi fikirnya fikir Nabi. Bukan Nabi, tapi kerjanya kerja Nabi. Bukan Nabi, tapi usahanya usaha Nabi. Bukan Nabi, tapi pengorbanannya pengorbanan Nabi. Disiapkan ke arah itu. Maka apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Dengan membawa bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, umat ini telah merubah dunia. Kebatilan demi kebatilan bisa dihancurkan. Ahli-ahli batil menjadi ahli-ahli hak. Orang-orang yang tersesat menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang calon-calon ahli neraka menjadi calon-calon ahli surga. Disebabkan kerja Nabi SAW. Maka ini hadirin yang paling dihilangkan, yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Jangan peduli sama orang. Masa bodoh sama orang. Biarkan orang lain. Ini nih yang terus dijejeli, dicekoki kita ini. Diantem baik terus. Apa? Masa bodoh sama orang. Padahal Nabi SAW tidak seperti itu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kita sendiri. Banyak hadis-hadis Nabi SAW. Peduli kepada orang, ajak orang, bawa orang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan iman, dibekali juga dengan salat, dibekali dengan ilmu, dibekali dengan sifat-sifat, dibekali dengan akhlak-akhlak yang mulia bertebaran di muka bumi ini, membawa orang yang tadinya jauh dari Allah menjadi dekat kepada Allah SWT. Kerja Nabi, bukan menjadi Nabi, kerja Nabi, usaha Nabi, fikirnya Nabi. Rasulullah SAW memiliki tangisan yang tidak pernah henti.
Muhammad Jamsid katakan setiap hari Rasulullah SAW itu hampir setiap hari 8 jam menangis untuk umat. 8 jam menangis hanya untuk umat. Umat ini bagaimana? Umat ini bagaimana? Maka pergerakan kita kepada orang lain, pergerakan kepedulian kita pada orang lain, mengajak orang lain, menyampaikan keimanan, menyampaikan ketaatan, menyampaikan bagaimana supaya orang itu dicintai oleh Allah. Ini sumber keberkahan. Sumber Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya dan keberkahannya. Sehingga dikatakan oleh Maulana Yusuf rahmatullah alaih, beliau katakan, mohon diperhatikan hadirin, luar biasa kata-kata ini beliau katakan. Beliau katakan apa? Jika kalian sibukkan diri kalian dalam kerja Nabi. Saya ulangi lagi. Jika kalian sibukkan diri kalian dalam kerja Nabi, maka walaupun pemerintahan di tangan-tangan ahli batil, walaupun pemerintahan di tangan-tangan ahli batil, tapi undang-undang yang berlaku di tangan-tangan orang yang soleh. Seandainya kalian sibukkan diri kalian dalam usaha Nabi, maka pemerintahan walaupun di tangan-tangan orang kufar, orang musyrik, orang yang batil semua, tapi kendali undang-undang akan ada di tangan-tangan kalian. Sebaliknya, jika kalian abaikan usaha Nabi, maka walaupun pemerintahan di tangan-tangan orang Islam, walaupun pemerintahan di tangan-tangan orang Islam, tapi kendali undang-undang ada di tangan-tangan ahli batil. Walaupun pemerintahan Islam, orang-orang Islam semua, haji semua, tapi kalian abaikan usaha agama, kalian masa bodoh dengan umat, apa yang terjadi? Maka kendali undang-undang ada di tangan-tangan ahli batil. Seandainya kalian usahakan kerja Nabi, maka walaupun perniagaan, perdagangan di tangan-tangan ahli batil, di tangan-tangan orang kafir, tapi keuntungan akan mengalir kepada kalian ahli-ahli kesolehan. Walaupun ekonomi dikuasai orang-orang lain, ekonomi dikuasai orang-orang kafir, tapi kalian betul-betul istiqomah, bangun, berdiri untuk usaha agama ini, peduli kepada sesama dalam masalah kesolehan dan ketaatan, keuntungan akan mengalir kepada kalian. Nggak apa-apa ekonominya di mereka. Tapi sebaliknya kalau kalian abaikan kerja Nabi, apa yang terjadi? Walaupun ekonomi perniagaan di tangan kalian, tapi keuntungan akan mengalir kepada ahli-ahli batil. Seandainya kalian sungguh-sungguh dalam usaha Nabi, kalian sungguh-sungguh dalam usaha Nabi, maka pendidikan walaupun di tangan-tangan orang kafir, tapi akan bermunculan orang-orang ahli ilmu dari kalangan kalian. Akan muncul profesor-profesor yang soleh, dokter-dokter yang takut pada Allah, insinyur-insinyur yang taat kepada Allah. Walaupun pendidikan di tangan mereka, universitas-universitas di tangan orang-orang kafir, tapi akan bermunculan ahli-ahli ilmu yang taat kepada Allah. Tapi seandainya kalian abaikan usaha dakwah ini, walaupun pendidikan di tangan kalian, di pesantren kalian, di pondok-pondok pesantren,
di universitas-universitas Islam, tapi yang muncul adalah ahli-ahli ilmu yang batil. Orang-orang sarjana yang pandai korupsi, sarjana-sarjana yang suka pornografi, sarjana-sarjana yang tidak takut pada Allah, walaupun pendidikan di tangan kalian. Dahsyatnya ini hadirin subhanallah usaha Nabi. Karena memang dirancang oleh Rasulullah SAW untuk seluruh umat. Peduli kepada umat. Yang paling utama peduli kepada sholat. Lihat bagaimana kemungkaran yang paling besar ini merajalela di seluruh Indonesia. Masya Allah, di negeri kita ini ada. Tidak ada kemungkaran yang lebih besar daripada tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Dan itu merajalela di mana-mana. Tidak ada sampai satu RT pun yang tidak ada tarikus sholah. Pasti ada. Hampir semuanya ada. RT, RW, Masya Allah. Merajalela. Meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, itu sudah biasa. Bahkan sampai meninggalkan puasa wajib, meninggalkan zakat wajibnya, semuanya itu biasa. Siapa yang peduli hadirin? Gak ada. Sekarang sampahnya umat aja ada satu divisi khusus. Yang ngurus sampah di pemerintahan kita nih ada divisi khusus. Ada APBN, APBD yang khusus untuk ngurusi sampah. Tapi siapa yang ngurusi akhiratnya umat? Gak ada. Bagaimana umat ini dipastikan selamat dari neraka jahanam dan masuk ke dalam surga? Gak ada divisinya. Jalannya umat ada yang ngurus, kebunnya umat ada yang ngurus, ekonominya umat ada yang ngurus, pendidikannya umat ada yang ngurus, kesehatannya umat ada yang ngurus. Tapi akhiratnya umat siapa yang ngurus? Masa bodoh? Masing-masing? Tidak. Rasulullah ingin setiap individu umat ini, siapapun mereka, selamat dari neraka jahanam dan masuk ke dalam surga. Siapa yang merasa umat Nabi hadirin? Silakan ngacung. Umat Nabi ini kita nih hadirin. Masya Allah, kita umat Nabi. Pengen diaku oleh Nabi. Pengen dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kemarin Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gegap gempita kita dengan sholawat, dengan ini itu dan sebagainya. Tapi yang Nabi kehendaki adalah setiap kita bertanggung jawab atas umat. Itulah kehidupan istimai, kehidupan bersama. Umat ini tidak akan ditolong oleh Allah SWT dengan individu, tidak. Walaupun ada wali-wali Allah sekelas Abdul Qadir Jailani, misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani rahmatullah alaih, atau sekelas Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih, pertolongan Allah akan turun secara bersama-sama apabila umat ini berubah. Apabila umat ini berubah, apabila umat ini bertambah taat kepada Allah. Merasa ini tanggung jawab saya. Ini tanggung jawab saya. Sebagaimana saya bertanggung jawab atas rumah saya, mobil saya, anak saya, istri saya. Begitu juga ini umat saya. Ini agama saya. Siapa yang akan peduli? Siapa yang akan peduli? Maka di situ Rasulullah SAW telah menyerahkan amanah ini kepada kita semua. Menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergerak. Belajar ini jamaah rombongan ini. Masya Allah. Yang tua-tua seharusnya kan ada yang umurnya 70 tahun lebih. Udah encok, udah tulangnya juga ini, jalan udah nggak normal, mata udah nggak normal, makan sudah nggak normal. Harusnya mah di rumah saja, ngurus anak cucu. Tapi coba masih berkeliaran. Untuk apa? Belajar ngurus umat.
Belajar ngurus umat. Kadang-kadang kita ini tidak sadar hadir. Di muka bumi itu sudah dihilangkan segala perhambaan, itu tidak ada. Segala perbudakan tidak ada. Padahal sampai sekarang ini yang namanya perbudakan itu ada. Cuman bahasanya saja. Sebagai pegawai ada atasan. Pak Lurah yang nunduk sama camat. Camat ya tunduk sama bupati. Gak berani apapun kalau ada atasan, ada bupati. Bupati gak berani sama gubernur. Begitulah. Selalu begitu. Baru setelah kita pensiun, sudah banyak yang sakit, sudah banyak yang uzur, sudah kita gak bisa apa-apa. Padahal Allah SWT berikan kita kerja bukan untuk itu. Untuk inilah bawa umat kita. Maka hadirin, belajar dari masjid ke masjid. Meluangkan waktu. Menyisihkan waktu. Sampai dimuliakannya oleh Allah satu orang. Berjalan tiba-tiba di awan terdengar nama satu orang disebut. Setelah dicari-cari, awan itu menuju, ternyata dia menuju kepada satu petak yang di situ hujan diturunkan. Hanya satu petak itu saja. Ketika ternyata orang yang mengurusi petak itu ditanya, kamu namanya siapa? Fulan. Oh, sama dengan nama yang tadi disebut-sebut di awan. Kenapa dia punya kelebihan? Kenapa kok bisa hebat begitu? Sampai awan pun menyebut dengan namanya persis sama. Allah perintahkan hujan itu turun di petak dia saja. Apa kelebihannya? Sampai awan tunduk. Dia katakan, saya tidak punya kelebihan. Sholat tahajud saya nggak punya, banyak-banyak zikir saya nggak punya, apapun nggak punya. Saya punya kebiasaan. Kalau saya punya rizki, dibagi 3, yang 1/3 untuk keluarga saya, yang 1/3 untuk modal lagi, yang 1/3 untuk agama, untuk umat. Menyisihkan waktu, menyisihkan harta, menyisihkan umur kita, kesempatan kita, 1/3 untuk agama saja sudah bisa menundukkan awan dan langit khidmat kepada dia. Bukan main-main ini Pak. Itu baru harta. Apalagi kalau umur kita, pikir kita, waktu kita, kesempatan kita tidak melulu hanya ngurus individu kita. Zalim kita kepada umat. Lihat masjid yang lain masih kosong subuhnya. Lihat masjid yang lain masih sepi Jumatnya. Lihat orang-orang yang di sana yang jauh lagi. Bagaimana mereka? Siapa yang akan datangi para pelacur di pinggir jalan? Siapa yang mendatangi itu bandar-bandar narkoba yang tidak tersentuh agama? Siapa yang akan mendatangi para menteri-menteri yang dengan pagar-pagar yang tinggi, orang-orang kaya? Siapa yang akan mendatangi mereka? Siapa yang akan mendatangi orang-orang di kutub sana, kutub selatan, kutub utara? Siapa yang akan mendatangi orang-orang yang di hutan sana? Siapa yang mendatangi orang-orang yang jauh tidak ada komunikasi? Mereka semua berhak atas agama dan mereka semua berhak atas surga. Rasulullah tidak ingin satupun umatnya pergi ke neraka jahanam. Tidak mau. Menangis beliau. Maka hadirin yang dimuliakan oleh tanggung jawab kita. Maka kita bagaimana belajar ini keluar di jalan Allah. Masalah kenapa 3 hari, kenapa 40 hari, kenapa 4 bulan. Anggaplah itu kayak kita sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Dengan kita belajar dakwah, belajar kerja Nabi. Orang untuk kerjakan hadirin kita belajar dulu. Dididik dulu supaya kita lancar dalam pekerjaan kita. Kenapa kita disuruh pergi ke Pakistan? Kita mau menyaksikan, bukan mau belajar ilmu, bukan mau jadi sana, mau jadi hafiz Quran, mau jadi orang ulama, tidak. Kita ke sana hanya mau belajar bagaimana dakwah kerja Nabi merubah keadaan. Merubah keadaan. Ini hadirin.
Sebagaimana Rasulullah SAW mengirim rombongan-rombongan sahabat radhiyallahu anhu pergi ke Afrika, pergi ke Cina, pergi ke Eropa, pergi ke ujung-ujung dunia. Untuk apa? Sampai pergi ke Indonesia untuk apa? Bukan untuk berdagang, tapi untuk menunaikan kerja Nabi. Pergi ke Afrika untuk menunaikan kerja Nabi. Pergi ke Eropa untuk menunaikan kerja Nabi. Ini kerja Nabi SAW. Ngajak orang. Seandainya kita betul-betul dalam kerja Nabi ini, tadi yang dijanjikan, walaupun pemerintahan negara, walaupun urusan ekonomi, walaupun urusan pendidikan di tangan-tangan ahli batil, tapi siapa yang akan Allah muliakan? Kita semua yang Allah muliakan. Gak perlu takut, Allah akan selesaikan masalah. Itulah yang terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Insyaallah semua bersedia hadirin. Belajar kita keluar 3 hari, belajar 40 hari, luangkan waktu. Setiap hari ada 24 jam, luangkan waktu 2,5 jam, 10%-nya. Setiap bulan ada 30 hari, 3 hari kita luangkan untuk agama, 27 hari urus dunia kita nggak apa-apa. Belajar kerja Nabi. Insyaallah Pak ya, insyaallah yang belum 3 hari, mohon insyaallah kita belajar 3 hari. Di sini, di mana malam pertemuannya kita mingguan? Malam Sabtu di masjid di Pelamunan. Bapak-bapak silakan ya. Nanti ada Pak Haji Jul, ada saudara-saudara kita yang lain. Insya Allah kita ingin belajar bagaimana kerja Nabi SAW. Mudah-mudahan walaupun kita niatnya 3 hari, meninggal dunia baru 1 hari, bangkit nanti mendapatkan syafaat Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah jazakallah.